Assalamualaikum, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, lancar-lancar urusannya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Christian Eriksen. Kenapa? Karena menurut gue pemain ini unik nih ya. Pemain ini unik di Manchester United. Bagaimana pemain ini datang secara gratisan, ya kan? Musim panas tahun lalu dia bermain secara gemilang luar biasa dengan Brentford, bukan hanya menyelamatkan Brentford dari degradasi pada saat itu dengan masuknya Christian Eriksen salah satunya, tapi bahkan mampu membawa Brentford ini finish di peringkat yang lebih tinggi lagi nih, di sekitar papan tengah. Luar biasa. Gua secara kebetulan menyaksikan Christian Eriksen secara langsung di Old Trafford ketika Manchester United menang menghadapi Brentford, dan pada saat itu gua perhatikan memang bagaimana Christian Eriksen ini luar biasa, dan penampilan yang luar biasa ini bahkan sebelum kick off. Bagaimana gue memperhatikan ketika dia sedang pemanasan, attitude-nya seperti apa, bagaimana penerimaan fans terhadap Christian Eriksen, dari fans Manchester United, dari fans Brentford, dan juga di permainan. Menurut gue luar biasa. Christian Eriksen pemain yang beberapa waktu sebelumnya sempat kolaps, lalu kontraknya selesai di Inter Milan. Dia bahkan sempat dalam tanda kutip magang di Ajax sebelum akhirnya ke Brentford. Dan ya, Manchester United berhasil memenangkan persaingan karena pada saat itu situasinya Brentford menginginkan Christian Eriksen untuk tetap bertahan di sana. Bahkan kabarnya Tottenham Hotspur juga menjadi salah satu pesaing, tapi Manchester United berhasil meyakinkan, ya kan, pihak-pihak di Manchester United berhasil meyakinkan Christian Eriksen untuk hadir di Old Trafford. Nah, pada saat itu di musim panas itu Manchester United kan melakukan perburuan pemain tengah, dan gue melihat dari nama-nama yang diburu dan bagaimana situasi lini tengah Manchester United, bagaimana permainan dari seorang Christian Eriksen yang kalau gue lihat ya, Manchester United ini kan saat ini kalau memainkan Christian Eriksen memang berada di pivot, sektor pivot di 4-2-3-1. Tapi kalau melihat ketika di tim nasional Denmark, contohnya dengan sistem 4-3-3, dia berada di gelandang kiri itu ya, di sistem 4-3-3. Ketika di Brentford, dia juga banyak bermain di kiri, Christian Eriksen. Dan ini memberikan gambaran kalau memang Christian Eriksen ini bisa bermain di banyak posisi yang berbeda. Hanya saja balik lagi, ketika musim panas tahun lalu itu, ketika Manchester United secara kencang diberitakan akan mendatangkan Frenkie de Jong, dan gue melihat di mana kalau begitu posisi dari seorang Christian Eriksen, katakanlah kalau datang nih Frenkie de Jong, lalu pada saat itu Manchester United masih ada Scott McTominay, masih ada Fred, Casemiro belum ada pada saat itu, lalu di kiri ada Marcus Rashford, ada Garnacho, di kanan ada Jadon Sancho, ya kan, lalu ada Bruno Fernandes juga di posisi nomor 10 dengan 4-2-3-1. Pada saat itu gue berpikir kalau peran dari Christian Eriksen dan juga situasinya ya, artinya situasi fisik ya kan, jantung dan lain-lain, gue berpikir mungkin memang tidak diplot sebagai pemain inti, tapi pemain untuk rotasi, pemain untuk menjaga kedalaman skuad, pemain untuk menjaga kualitas lini tengah Manchester United, ya kan, artinya bisa memberikan persaingan, bisa juga menjadi pemain pengganti, pemain rotasi, penjaga kedalaman skuad. Tapi dengan gagalnya Manchester United mendatangkan Frenkie de Jong, gue melihat ada modifikasi nih di lini tengah Manchester United. Dia dimainkan di posisi yang menurut gue tadinya diplot untuk seorang Frenkie de Jong, dan luar biasanya dia bisa bermain dengan sangat gemilang di posisi tersebut. Dan menurut gue ya, paling tidak dari kacamata gue, ini di luar ekspektasi. Sekarang memasuki musim kedua, Manchester United mendatangkan Mason Mount. Gua menilai Erik ten Hag di preseason 4-1-2-3, ya kan. Gua menilai Christian Eriksen dia akan menjadi atau akan kembali ke plot asalnya, yaitu adalah pemain yang menjaga kedalaman skuad, pemain rotasi, menjaga keseimbangan, memberikan kompetisi. Di samping juga usianya ya kan, bagi seorang Christian Eriksen ini yang menurut gue juga kalau dibandingkan dengan pemain-pemain, situasi fisiknya juga ya kan, artinya Manchester United butuh pemain dengan transisi cepat. Di situ salah satunya bukan hanya fisik karena terkait jantungnya, enggak, karena ternyata tidak ada masalah terkait dengan jantungnya, tapi lebih kayak Manchester United butuh pemain yang bisa secara cepat nih melakukan transisi, bertahan menyerang bertahan,
Bisa tidak nih keseimbangan tersebut. Dan gue lihat dari musim musim lalu Christian Eriksen nampaknya di sisi defensif nih ada sedikit kelemahan dibanding dengan pemain lain. Sehingga dengan pre-season 4-1-2-3 gue menilai oke, akan seperti itu nih. 4-1-2-3 dari Erik ten Hag ternyata macet nih, belum bisa berkembang. Dimainkanlah 4-2-3-1 lagi, dan ya tebak siapa pemain yang menempati posisi pivot bertandem dengan Casemiro, dengan Scott McTominay bahkan saat ini, Christian Eriksen. Dan Erik ten Hag selalu menekankan bahwa dia hanya memainkan pemain yang memang bisa berperforma dengan bagus, bisa dipercaya akan memberikan performa yang bagus tersebut dari Carrington ke atas lapangan. Jadi dia bukan tipe manajer yang hanya memberikan coba-coba saja, dicoba saja, dibiarkan saja kita lihat. Enggak. Tapi memang ada analisa kuat sehingga keputusannya pemain ini yang diturunkan. Dan Christian Eriksen lagi-lagi di musim ini, paling tidak sejauh ini, membuktikan ya di mata gua secara ringan amatiran bahwasannya ya dia perlahan kembali lagi nih seperti musim lalu ya, menjadi pemain yang diandalkan oleh Erik ten Hag, bisa diandalkan di lini tengah, di posisi pivot khususnya. Padahal Manchester United ada nama-nama Sofyan Amrabat contohnya, bahkan pemain baru Mason Mount yang gue lihat di beberapa kesempatan dia juga sempat dimainkan di posisi pivot tersebut, tapi tidak maksimal, sehingga bahkan saat ini posisi dari Mason Mount menurut gue tidak jelas di mana dia. Dimainkan di nomor 10, ada Bruno Fernandes dimainkan di sisi kanan, dianggap oleh beberapa pundit ya, ataupun gue baca artikel, mungkin dia bisa mengisi posisi lini kanan ketika Anthony ada kasus, ketika ada Jadon Sancho dan lain-lain. Artinya kanan ini ada masalah. Ternyata dia menurut gue secara ringan amatiran juga tidak, atau belum ya, terlalu istimewa. Mason Mount ini masih belum bisa beradaptasi dengan bagus di sistem permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tapi Christian Eriksen dengan keseniorannya, dengan pengalamannya bermain di Manchester United musim lalu, dengan dia tahu apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag, menurut gue ini luar biasa. Dia bisa menjelma lagi menjadi pemain yang memiliki peran vital di lini tengah. Dan pertandingan terakhir sebelum jeda internasional menghadapi Luton dia cedera. Ini bahkan sampai bisa menimbulkan kekhawatiran, ya kan? Karena bagusnya peran dari seorang Christian Eriksen. Salah satu atribut dari Christian Eriksen adalah dia ini bisa menjadi kreator, umpan-umpan pintar, umpan-umpan akurat. Ketika dia dimainkan dan dia tidak bisa menghasilkan umpan yang bagus, dia tidak bisa berkreasi, permainan Manchester United menurun sekian persen. Dan ketika dia dimainkan dengan Bruno Fernandes, Manchester United bermain dengan dua kreator di lini tengah, dan ini memberikan permainan di atas lapangan yang enak juga dilihat ketika mereka berdua bisa perform dengan bagus. Ini juga sekaligus mengingatkan gue, ketika gue saksikan partai menghadapi Brentford, kebetulan pada saat itu Manchester United juga bermain dengan dua kreator di lini tengah, Bruno Fernandes dan Juan Mata. Setelah pertandingan gue sempat berpikir, wah ini Christian Eriksen, kalau Juan Mata tidak diperpanjang oleh Manchester United ya, Christian Eriksen mungkin bisa menempati posisi tersebut. Sehingga Manchester United ini bermain dengan dua kreator di lini tengah. Satu lebih didorong ke depan, yang satu lagi mungkin lebih di lini tengah. Ternyata sampai dengan sejauh ini, ketika sekali lagi ya mereka berperforma dengan bagus, penampilan Manchester United juga bagus di lini tengah. Umpan-umpannya memanjakan betul. Salah satu atribut terkuat lah dari Christian Eriksen ini. Dia juga pintar membaca permainan ya. Sehingga ya terlihat betul memang pengalaman itu ada di atas lapangan. Tapi di sisi lain ini juga menggambarkan ya, menurut gua secara ringan amatiran, bagaimana lini tengah Manchester United masih butuh perbaikan. Kenapa? Bayangkan pemain yang tadinya diplot bukan menjadi pemain utama, sekarang bisa merebut dalam tanda kutip tempat tersebut. Gua melihat idealnya memang diberikan ke pemain yang level lebih premium sih dari seorang Christian Eriksen. Christian Eriksen saat ini sudah berusia ya cukup senior ya menurut gue. Mungkin kapasitasnya tidak akan, atau waktu bermainnya tidak akan dari sisi kuantitas ya tidak akan bisa terus padat, di mana Manchester United jadwalnya selalu ketat, sehingga menurut gue
ini perlahan pasti akan menggerus penampilan dari Christian Eriksen itu sendiri. Sehingga menurut gue Manchester United ya mungkin di musim panas tahun depan, dan gue juga tidak akan kaget ya kalau seandainya memang mereka berusaha untuk mendatangkan pemain tengah baru. Di samping juga mereka atau tim kepelatihan ini harus bekerja ekstra nih terkait dengan Mason Mount. Karena Mason Mount didatangkan dengan investasi tinggi, ini kan harapannya juga dia bisa memberikan kontribusi terhadap permainan Manchester United khususnya di lini tengah. Tapi sampai dengan sejauh ini masih belum bisa nih. Dan gue bukan termasuk fans yang oke, dia belum bisa, oke, jual lah musim depan, tukar sama... Enggak. Inilah kerja, inilah tugas dari staf kepelatihan Manchester United untuk memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Terutama pemain-pemain yang datang dan pemain-pemain yang baru datang dan belum bisa berperforma dengan maksimal. Ini tugas dari staf kepelatihan. Jadi staf kepelatihan bukan hanya ngatur saja ya, kayak di game ya kan, Championship Manager, FIFA dan lain-lain. Main gini-gini. Enggak. Tapi ketika tidak ada yang belum bisa berperforma secara maksimal, treatmentnya apa nih? Termasuk juga dengan seorang Mason Mount. Tapi ya idealnya menurut gue Manchester United, dan sekali lagi gue tidak akan kaget kalau Manchester United musim depan masih mencari pemain di lini tengah. Yes, gue tahu ada Sofyan Amrabat di situ, ada Casemiro juga di situ, ada Kobbie Mainoo, mungkin juga ada Hannibal Mejbri. Tapi situasi dengan Christian Eriksen ini juga sangat menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Haruskah kita terus mengandalkan Christian Eriksen atau ya mulai melirik pemain-pemain lain? Bisa drop di kolom komen beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.